Hai hai ni hao, Besti. Aku mau cerita pengalaman yang menurut aku unforgettable banget. Acara Taiwan Tech versus Kyushu Tech ini. Jadi gini ya, awalnya tuh aku lagi chill di lab. Tiba-tiba ada temen yang bilang, kita ada proyek bareng Universitas Jepang dan kayaknya butuh MC nih. Mau nggak? Dia bilang gitu. Terus profku juga nawarin kan. Ya otomatis dong aku langsung, gimana? Aku MC? Deg-degan banget jujur. Tapi di sisi lain aku mikir, kapan lagi aku bisa jadi MC internasional? Jadi ya udah, aku langsung gas aja. Iya, aku mau. Ya, sekalian latihan public speaking bahasa Inggris yang formal-formal gitu kan. Nggak berhenti di situ, Besti. Dosenku, Prof Ma bilang, oh iya nanti kalau profesor dan mahasiswa QTech datang, kamu jadi tour guide ya keliling kampus. Aku langsung kayak dalam hati kayak, ya ampun makin sibuk dong. Tapi ya seru juga sih ngajakin mereka jalan-jalan keliling kampus, ngenalin kampus ada apa aja gitu kan. Dan jangan lupa aku juga harus siapin pameran poster bareng anak-anak lab lain. Oh my god, cabang 3 nih kepalaku. Jadi kebayangkan hektiknya aku hari itu. At that time gimana, pusing banget. Hari H pun datang. Terus aku masuk ruangan, lihat suasananya rame, profesor-profesor Jepang pada duduk di depan. Langsung deg-degan banget. Tapi begitu aku pegang mic, entah kenapa semua nervous hilang. Aku malah enjoy. Jadi MC tuh kayak rasanya pegang kendali acara, nyapa orang-orang penting, dan bisa lihat mereka serius bahas kolaborasi riset. Dalam hati aku kayak, oh my god, aku beneran ada di sini, jadi bagian penting acara internasional. Habis itu lanjut pameran poster, aku presentasiin hasil riset, ngobrol sama Profesor QTech, dan mereka benar-benar suportif banget. Ada masukan, ada pujian juga, bikin aku makin pede. Nah, terus kita malamnya dinner bareng, dan sumpah ini salah satu highlight. Karena kalau di acara kan suasananya formal ya, tapi di dinner kita ngobrol, ngalir aja, ketawa-ketawa, cerita random, sampai bahas makanan. Jadi lebih personal, lebih deket gitu. Terus hari kedua, kita ada company visit ke Panasonic di Taipei. Itu seru banget karena kita bisa lihat langsung gimana corporate culture mereka, terus belajar teknologi baru juga. Rasanya kayak dapat ilmu tambahan di luar kampus. Aku jalan bareng teman-teman lab dan rombongan QTech. Vibes-nya tuh kayak study tour internasional. Dan Besti belum selesai. Ini pas kita lagi di Panasonic, semuanya kayak merhatiin banget, tertarik banget, menarik banget. Dan benar-benar speech yang mereka sampein tuh sangat impactful ya guys, sangat insightful, parah. Aku seneng banget sih karena ini kayaknya company visitku pertama bareng kampus deh. Dan bareng-bareng anak QTech dan profesornya mereka juga. Jadi seru banget, bisa ngobrol apapun sama mereka, bisa kenal lebih deket secara personal. Terus mereka juga nanya-nanya, kira-kira kita di Taipei enaknya main kemana ya, liburan kemana ya. Dan aku nyaranin kalian coba ke Jiufen gitu kan, karena kan Jiufen itu jadi inspirasi syutingnya Spirited Away. Dan next, malamnya ada lab dinner sama profku. Suasana cozy banget, gak terlalu formal. Kita makan bareng, ngobrol santai. Terus tiba-tiba Prof Ma bilang thank you langsung ke aku. Langsung, dia bilang langsung thank you gitu katanya. Karena aku udah jadi MC, jadi tour guide, ikut pameran, dan basically handle banyak hal. Rasanya kayak, wah dihargain banget kerja keras aku. Aku cuma bisa senyum-senyum bahagia karena ternyata hal-hal kecil yang aku lakuin tuh benar-benar berarti buat beliau dan labku. Jadi kalau aku rangkum ya, dari awal deg-degan jadi MC, lanjut pameran poster, dinner bareng profesor, company visit Panasonic, sampai ditutup dengan dinner lab yang hangat banget. Semuanya tuh paket komplit.
ilmu dapet, pengalaman dapet, networking dapet, dan yang paling penting rasanya percaya diri juga naik level. Aku bangga banget jadi bagian dari acara ini dan serius ini bakalan jadi salah satu pengalaman paling berkesan selama aku kuliah di Taiwan. Ya, kira-kira begini outfit flight aku buat ke Jepang hari itu. Jujur ini pengalaman ke Jepang pertama aku, guys. Aku berangkat bareng teman-teman dari lab lain juga, sama-sama dari kampusku. Ini pas kita lagi boarding gate mau masuk pesawat dan wah, udah di pesawat aku masih deg-degan banget, guys. Oh my god, semoga aku bisa lancar dan bagus presentasinya. Dan ya, kita sampai di Fukuoka. Terus kita ada klaim hadiah gitu buat turis di sini. Lihat saking dinginnya telingaku sampai merah, oh my god. Terus buat ke destinasi kita beli tiket dulu, beli tiket bus di airport. Dan ya, ini pemandangan dari airport Fukuoka. Dingin banget. Dah, kalau ini kita udah sampai di tengah kota gitu. Terus karena mau titip koper, jadi kita harus butuh koin, dan di sini kita tukar uang kertasnya jadi uang koin. Buat jalan-jalan, dan ini adalah penampakan koinnya Jepang, guys. Sebelum jalan-jalan dan main, kita keliling dulu buat cari tempat penitipan koper. Terus wah, ternyata rapi, bersih, nggak berisik loh. Ini kita udah di Canal City Hakata yang terkenal di sosmed itu loh, yang ada kapal-kapal di tengah mall gitu. Tuh, ternyata dalamnya unik banget. Dekorasinya menarik, dan kita di sini sempetin buat makan dulu, guys, karena itu udah lapar banget. Terus ya belanja dikit-dikit, lihat-lihat souvenir cantik, karena ternyata setiap toko itu punya desain yang beda-beda dan menarik buat dilihat. Jadi sayang banget kalau kalian kesini nggak mampir ke City Canal Hakata ini. Karena udah lapar banget, jadi kita memutuskan buat cari resto dulu buat makan. Nah, ini adalah salah satu restoran rekomendasi dari teman-teman labku. Katanya kalau kesini harus makan ini, tapi pesannya lewat vending machine dulu. Terus sekarang kita lagi nunggu antrian buat masuk. Tapi sembari nunggu antrian, aku lihat-lihat dulu sekeliling pemandangan, mereka jual apa aja gitu-gitu. This place will be your favorite place. It is. Libby, you love the place, Lee. Main sapit-sapit tabi. Ana.
dan aku capek jadi rebahan bentar. Ya gitu, terus aku lihat-lihat ke Disney karena di sini ternyata ada tokonya. Tuh lihat, dan kalau sorean agak menuju malam ada air terjun warna-warni yang nyala disertai dengan musiknya juga. Terus bareng sama lampu warna-warni yang cantik banget kalau dilihat. Parah, kalian harus banget sih guys kesini. Liatin mereka nyari bantal-bantalan, selimut-selimutan, nggak tahu tuh apa siapa mana bawanya. Gimana join? Aku sini. Kamu rebahan. Duduk teh. Duduk teh. Dulu pas kecil aku pengen banget tahu punya buku kayak gini. Ini mimpiku. Tapi nggak kesampaian sampai sekarang. Apa aku harus beli? Aku mau punya buku yang tuh kalau dibuka tuh 3D gini, lihat. Pokoknya ada berdiri gitu, terus pas buka lagi selembarnya. Tuh, ini buku impian aku. Bagus. Ada ceritanya tapi bahasa Jepang ya, saya kagak ngerti. Seru banget tuh. Seru. Ih, lucu banget. Just for your reminder. Even the sky is so bright, or you think that this day will not rainy, but just bring your umbrella in your bag. I'm wet.
ini udah malam, jadi kita memutuskan untuk mengambil koper dari tempat titipan kita tadi, terus balik ke hotel masing-masing buat istirahat. Karena besok acaranya mulai dari pagi dan harus menyiapkan tenaga ekstra, terus siapin baju, make sure presentasi PPT-nya oke, latihan speaking, dan ya preparation for besok lah guys. Dan ini adalah pemandangan dari stasiun di luar, lagi cantik banget warna-warni. Aku suka deh. Beberapa bulan setelah acara pertama itu, kan kemarin Jepang ke Taiwan dan sekarang tim Taiwan yang mampir ke Jepang. Aku dapat kesempatan lagi yang gak kalah keren. Ikut acara The Second International Practical Application Seminar on Electrical Engineering and Computer Science. Emang nyari atensi kan kawan kamu nih. Yang diselenggarakan bareng sama National Taiwan University of Science and Technology dan Kyushu Institute of Technology Jepang. Jujur, pengalaman di QT kali ini bukan cuma berkesan, tapi benar-benar bikin pikiranku terbuka tentang bagaimana teknik elektro dan ilmu komputer bisa ketemu dan berkembang bareng. QTech sendiri langsung bikin aku kagum. Dari stafnya yang profesional, fasilitas risetnya yang canggih, sampai komunitas mahasiswanya yang hidup banget. Rasanya kayak, wah aku pengen banget jadi bagian dari lingkungan kayak gini. Acaranya berlangsung selama 2 hari penuh dan padat banget dengan kegiatan seru. Ada opening speech dari Profesor Chen dan Profesor Ikinaga yang mewakili Jepang yang super menginspirasi. Ada keynote speech juga dari Prof Nakao yang ngasih perspektif baru sekaligus nyambung sama riset yang lagi aku tekuni sekarang. Sampai student presentation dan pameran poster yang bikin suasana tambah dinamis. Hari pertama ditutup dengan lunch sekaligus awarding ceremony. Itu bukan cuma formalitas tapi jadi momen berharga buat tukar pikiran lintas budaya. Aku bisa ngobrol sama teman-teman dari negara lain, profesor sampai orang industri juga. Rasanya kayak dapet insight baru dari berbagai sisi. Hari kedua kita keliling laboratorium di QTech dan itu benar-benar bikin aku sadar betapa seriusnya mereka dalam riset dan inovasi. Semua alatnya modern, risetnya up to date, dan atmosfernya sangat mendorong kolaborasi.
Ini tasku yang segede bagong ini ke dalam sini. Agak hepot ya, say. Lihat, koinnya banyak macam. Lihat, pusing banget. Jadi dompetku tuh berat karena koin. Lihat guys, aku si Nora ini melihat duit bolong happy banget. Simpen simpen satu. Lucu. Alright, jadi hari ini acaranya udah kelar. Udah makan. Hijau guys. Udah kelar makan. Sekarang kita jalan-jalan. Tadi tasnya berat banget karena bawa laptop, jadi aku taruh aja di locker, sewa locker. Ya, beginilah Kokura malamnya selain. Tuh, ada train. Ih, bagus. Aku harus foto itu guys. Tuh, ih, lihat, lucu. Mungkin karena mereka semua tuh pakai sepeda ya, makanya disediain tempat naruh sepeda di bawah tanah ini. Bagaimana ya? Ada tutupannya lah, pokoknya mah ada atapnya. Jadi nggak kena hujan. Kalau basah. Ih, seru. Keren ya. Lihat, ini lorong, tapi lorongnya banyak yang jalan-jalan. Tada, halo Oma. Semangat Oma jualannya Oma. Semoga laris Oma. Nah, pokoknya unik sih. Tapi Taiwan juga ada. Tapi ya beda lah. Gimana sih Ki? Ya, itulah ya. Itulah pokoknya mah. Banyak orang-orang. Kayaknya ya kalau aku ngajak adikku Bilal kesini, oh I will call him now. Bye guys. Cepet. Ada jalan-jalan kita. Ini apa? Jual manga-manga. Ih, kok ada kursi? Ih, warnet guys. Oh my god. Cinta ada. Beneran loh. Ih, warnet ini. Bukan deh. Masuk nggak ya? Takut ntar tempat judi lagi. Ih, bukan. Ih, tempat main game. Bukan tempat judi guys, ternyata guys. Seru banget. Main apa nih? Oh, oke. Menarik. Udah keluar. Ih, amat banget di dalam ini. Sangat mantap untuk menghangatkan badan. Walaupun hanya 2 detik. Keluar lagi. Mau belanja nanti di sini, tapi nanti aja. Nggak sanggup diri ini ngangkat-ngangkat. Hari terakhir aja Besti. Jangan belanja sekarang, jangan berat. Sepanjang perjalanan. Ini sebenarnya jalannya jauh, nggak searah ini sama hotel. Memang dasar Desti, padahal kaki udah pegel. Apa nih muter-muter? Kok lucu? Nggak bisa bahasa Jepang. Oh, sama guys, isinya sama yang tadi. Banyak banget ya yang kayak begitu ya. Ya udahlah, kayak gitulah pokoknya ya. Udah lihat kan tadi penampakannya kayak gimana. Itu ya sama aja lah ya. Ya udahlah, kita balik ya.
Lucu banget kan bentuknya kan kayak di film-film Amerika. Alrighty. Ternyata bener guys. Ini tempat judi guys. Lihat, oh my god, oh my god, oh my god. Ini tempat judi, lihat namanya. Pachinko and Slot Information. Oh my god, mari kita menjauhi tempat ini. Takut banget. Untuk masuk doang nggak main. Nah, kirain main game. Kayak di ya tempat main game lah pokoknya ya. Oke. Begitu. Mari kita mencari dan lihat yang lain aja ya. Yang kayak gitu ya. Takut juga aku mau masuk.